Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ratu Rinjani Mekines dengan NIM 010822300039 Informatics UPH 2023. Sekarang ini kita telah sampai di video terakhir di playlist ini. Apa yang akan saya bahas di video ini? Saya akan memberikan kesimpulan dari masing-masing video dan pembagian tugas kelompok kami. Oh iya, semua itu akan saya jelaskan dalam bentuk mind map ya. Mari kita mulai. Jadi, kita telah melewati 7 week dalam mata kuliah pengantar informatika dan komputasi. Pada week pertama, topik kita adalah Introduction to Computer Science. Pada week kedua, yaitu landasan algoritma. Pada week ketiga, yaitu representasi data dan logika. Pada week keempat, topiknya adalah organisasi sistem komputer. Selanjutnya pada week kelima yaitu sistem software. Kemudian pada week keenam ada komputer network dan internet. Dan week terakhir kita mempelajari mengenai keamanan jaringan dan komunikasi. Mari kita masuk ke week pertama dulu ya. Pada minggu ini kita baru Introduction to Computer Science. Dari yang kita pelajari, Computer Science adalah sebuah program studi yang mempelajari algoritma dan komputasi. Algoritma merupakan instruksi yang tertata rapi, jelas, dan tidak ambigu. Pada minggu pertama ini, kita juga mengenali sejarah dari komputer. Yang kita ketahui ada 5 generasi. Dimulai dari generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1957. Kemudian generasi kedua pada tahun 1958 hingga 1963. Dilanjutkan di generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971. Selanjutnya generasi keempat pada tahun 1971 hingga 1980. Dan generasi terakhir adalah generasi kelima pada tahun 1965 hingga 1971. Baiklah, kemudian kita masuk ke minggu kedua dalam pembelajaran ini. Kita membahas mengenai landasan algoritma. Pada minggu ini kita memiliki 2 poin utama yang menjadi pokok pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengenai algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah alur yang digunakan dalam suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Poin kedua yaitu pseudocode, yang merupakan deskripsi dari algoritma pemrograman yang dibuat dengan tujuan agar mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Selanjutnya kita lanjut ke minggu yang ketiga. Topik dari minggu ketiga adalah representasi data dan logika. Pada minggu ketiga, kita memiliki 3 topik utama. Yang pertama ada dasar dari komputasi. Dasar dari komputasi yaitu pemahaman tentang konsep dasar dalam sistem komputer. Kemudian, kita juga mempelajari mengenai bilangan biner. Di dalam bilangan biner ini, kita mempelajari mengenai bits dan bytes, serta cara konversi bilangan biner ke bilangan desimal maupun bilangan desimal ke bilangan biner. Topik yang terakhir, kita mempelajari mengenai logika. Logika ini mencakup Boolean logic, kemudian ada gate, dan yang terakhir logical operator. Kemudian pada pembelajaran minggu keempat, kita membahas mengenai organisasi sistem komputer. Dalam minggu ini, kita dapat menggolongkan 4 poin utama dari materi ini. Yang pertama adalah implementasi operator komputer. Di sini kita mempelajari mengenai 3 operator, yaitu operator aritmatika, operator logika, dan operator perbandingan. Selanjutnya, kita juga mempelajari mengenai instruksi algoritma pada tingkat rendah. Yang ketiga, kita mempelajari mengenai integrasi data, operasi tingkat rendah, dan tingkat tinggi. Dan kita masuk ke poin terakhir,
yaitu inti dari organisasi sistem komputer. Inti organisasi ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu unit kontrol, arithmetical logic unit, dan juga memori komputer. Sekarang next ke minggu kelima, kita mempelajari mengenai sistem software. Sistem software adalah kumpulan dari program komputer yang mengelola sumber daya komputer dan memfasilitasi akses ke sumber daya tersebut. Pada sistem software, kita mempelajari mengenai beberapa tanggung jawab dari sistem software, seperti menyembunyikan detail struktur internal, arsitektur von Neumann yang kompleks dan tidak penting bagi pengguna, kemudian menyajikan informasi penting untuk digunakan dengan cara yang mudah dipahami, memungkinkan pengguna mengakses sumber daya mesin dengan cara yang efisien dan sederhana. Kemudian juga menyediakan lingkungan yang aman dan terlindungi. Poin selanjutnya adalah komponen utama dari software. Komponen utama software terbagi menjadi 3, yaitu program, data, dan dokumentasi. Dan pada minggu ini kita mempelajari bahwa sistem software terdiri dari operating system, utility program, dan device drivers. Selanjutnya pada minggu ke-6, topik yang kita pelajari adalah komputer network dan internet. Komputer network atau jaringan komputer adalah sekumpulan node yang dihubungkan melalui jalur komunikasi. Pada minggu ini kita juga mendiskusikan bidang yang akan berdampak, seperti saat sekolah online, work from home, dan lain sebagainya. Pada minggu ini juga kita mempelajari mengenai topologi dasar. Topologi dasar ini terdiri dari topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Poin selanjutnya kita mempelajari mengenai communication protokol 5-layer TCP/IP. Dan yang terakhir yaitu cloud computing, yang artinya sistem komputasi yang memproses data di cloud saat terhubung di internet. Kemudian kita masuk ke minggu terakhir pembelajaran kita sebelum UTS dimulai, yaitu minggu ke-7. Minggu ke-7 ini kita akan mempelajari mengenai keamanan jaringan dan informasi. Pada minggu ke-7, kita mengenali unauthorized access dan unauthorized use, seperti contohnya yaitu hacking, war driving, dan interception of communication. Tentu saja tidak lupa juga kita mempelajari bagaimana cara melindungi diri, seperti dengan menggunakan beberapa sistem kunci, seperti sistem kontrol akses, identifikasi verifikasi, akses pengetahuan, two-factor authentication, dan mengontrol akses jaringan nirkabel. Kemudian kita juga mengenal komputer sabotage, seperti virus komputer dan komputer worm. Untuk menjaganya, kita dapat menggunakan antivirus. Kemudian kita juga mempelajari mengenai ancaman online, seperti pencurian online, pencurian identitas, spoofing, phishing, dan .com. Untuk melindungi, kita bisa dengan memilih situs yang aman untuk dikunjungi. Kemudian untuk bagian keamanan informasi, kita mempelajari mengenai authentication dan authorization dengan penggunaan fungsi hash dan banyak metode lainnya. Topik terakhir yang kita pelajari dan yang menjadi tugas kita juga adalah mengenai kriptografi, yaitu ilmu secret writing. So, setelah kita mempelajari mata kuliah pengantar informatika dan komputasi selama 7 week, apa yang dapat kita dapatkan? Dan apa tujuan dari mata kuliah ini? Jadi, secara keseluruhan, mata kuliah pengantar informasi dan komputasi membahas mengenai dasar-dasar yang dibutuhkan untuk mengerti
perkembangan teknologi informasi terkini, serta juga materi-materi yang menjadi pengantar untuk mata kuliah di tingkat lanjutan. Yeay, kita telah masuk ke bagian terakhir dari video ini. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai pembagian tugas kelompok dari kelompok kita. Kami membagi tugas individu per week-nya. Anggota pertama ada Annabel Jovin Karen, yang mencari materi, membuat PPT, dan merekod untuk video materi pada week 1 dan 2. Kemudian ada juga anggota Gabrina yang bertugas untuk mencari materi, membuat mind map atau PPT, dan menjelaskan materi pada week ketiga dan week keempat. Selanjutnya ada Jennifer Christabel yang mencari materi, membuat PPT, dan merekod video untuk materi kelima dan keenam. Dan yang terakhir adalah saya sendiri yang bertugas untuk mencari materi, membuat kesimpulan, membuat PPT dan animasinya, dan juga membuat mind map dan menjelaskannya di bagian materi week ke-7 dan video ini, yaitu kesimpulannya. Perlu untuk diketahui bahwa semua materi yang kita jelaskan bersumber dari pembelajaran mata kuliah pengantar informatika dan komputasi Informatics UPH Angkatan 2023. Mungkin sekian video dari kami mengenai rangkuman mata kuliah pengantar informatika dan komputasi dari minggu pertama hingga minggu ke-7. Ini merupakan bagian terakhir dari playlist ini. Saya mewakili kelompok saya untuk memohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton playlist ini hingga selesai. Bye-bye!